Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas sebuah film yang beda dari film-film sebelumnya, di mana film ini tidak ada tembak-tembakannya, tidak ada cakar-cakarannya, dan inilah Luzu. Dan tanpa berlama-lama, yuk kita cus. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Jess Mark Saliba, yang akrab dipanggil Jess. Saat ini Jess sedang melaut untuk mencari ikan dengan menggunakan sebuah luzu. Luzu sendiri adalah sebuah sebutan untuk sampan atau perahu di wilayah Malta, dan luzu ini adalah warisan keluarga Jess secara turun-temurun. Setelah beberapa saat melaut, dia melihat di salah satu bagian sampannya ada kebocoran. Namun karena belum mendapat cukup ikan untuk dibawa pulang, Jess pun nekat untuk tetap melaut di malam itu. Di pagi harinya, Jess yang semakin khawatir dengan kondisi perahunya yang bocor ini, akhirnya memutuskan untuk menemui seorang temannya yang bernama David, yang juga seorang nelayan dan sudah terbiasa memperbaiki perahu. Setelah membawa perahunya bersama David ke sebuah tempat untuk diperbaiki, Jess lalu pulang untuk menjemput anaknya yang bernama Aiden yang dititipkan pada seorang tetangga yang bernama Maria, di mana hari ini adalah jadwalnya Aiden untuk periksa ke posyandu. Jess janjian bertemu dengan Dennis, istrinya, yang juga baru selesai bekerja di sebuah restoran, dan mereka berdua ke posyandu untuk memeriksakan Aiden. Dokter bayi ini mengatakan bahwa pertumbuhan badan Aiden tidak begitu baik. Hal ini biasanya disebabkan oleh dua keadaan. Yang pertama adalah karena pola kehidupan Dennis dan Jess yang buruk, dan yang kedua adalah karena penjagaan Aiden terhadap lingkungannya oleh Maria pengasuhnya. Mendengar perkataan dokter ini, Dennis merasa bersalah karena tidak bisa merawat Aiden secara langsung. Dan si dokter menyarankan untuk membawa Aiden ke dokter ahli gizi serta memberikan susu formula untuk membantu pertumbuhannya. Dennis berpikir bahwa Maria tidak menjaga Aiden dengan baik, dan dia berniat untuk menelpon ibunya untuk meminta merawat Aiden. Akan tetapi Jess tidak setuju dan memarahi Dennis, karena Jess tidak ingin orang tua Dennis turut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Selain itu, di mata orang tua Dennis, Jess dipandang sangat rendah dengan pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Di keesokan paginya, Jess diajak David untuk melaut untuk menangkap ikan dengan perahu milik David. Ketika itu, tanpa sengaja Jess menangkap seekor ikan pedang yang tentu saja membuat Jess senang karena ikan pedang tersebut mahal harganya di pasaran. David yang mengetahuinya menyuruh Jess untuk melepaskannya karena ikan tersebut adalah ikan ilegal untuk ditangkap. Namun di sini Jess memohon kepada David karena dia sangat membutuhkan uang untuk pengobatan Aiden dan juga untuk memperbaiki kapalnya. Tak tega dengan Jess, David lalu menelpon rekannya yang bekerja di Dinas Perizinan Kelautan untuk menangkap satu saja ikan pedang untuk rekannya yang butuh uang ini. Namun usahanya tersebut sia-sia, dan dengan perasaan sangat kecewa, Jess membuang ikan itu ke laut. Setelah mendapat ikan yang cukup banyak, Jess dan David pergi ke sebuah pelelangan ikan di mana ikan mereka ditawar dengan sangat murah, dan hal tersebut membuat David dan Jess sangat kesal. Lalu mereka pergi dari sana walaupun belum tahu mau dijual kemana ikan-ikan ini. Jess lalu mencoba menawarkan ikannya ke setiap restoran, tapi rupanya restoran-restoran di sana sudah mempunyai langganan ikan masing-masing. Sehingga singkat cerita, dari sekian banyak restoran yang dimasuki Jess, tak satu pun yang mau mengambil ikan-ikannya. Dan akhirnya, ikan-ikan itu pun harus dibuang karena sudah mulai membusuk. Di siang harinya, para nelayan berkumpul sambil membahas betapa luzu milik Jess Mark merupakan legenda yang telah mengarungi lautan selama puluhan tahun dan telah turun-temurun dari kakek buyutnya hingga saat ini sampai di tangan Jess. Dan hal tersebut membuat Jess sangat bangga dengan warisan leluhurnya ini. Jess akhirnya semakin bersemangat untuk memperbaiki perahunya agar kembali bisa berjaya di lautan. Dan Jess pun memikirkan untuk mencari uang untuk memperbaiki perahunya itu. Lalu Jess mengajak istrinya untuk melihat perahu mereka sambil mengatakan bahwa dia akan bekerja keras untuk membiayai perbaikan perahu ini. Dan ketika Jess menanyakan di mana Aiden,
Dennis menjawab kalau Aiden sedang bersama neneknya, yaitu ibunya Dennis, dan hal tersebut membuat Jess sangat marah karena Dennis yang masih ngotot untuk membawa Aiden kepada ibunya. Dan karena Jess sangat membutuhkan uang untuk memperbaiki perahunya dan pengobatan Aiden, Jess lalu menemui bos pelelangan ikan kemarin untuk meminta pekerjaan. Dan pada saat itu, Jess sempat menyaksikan ada orang yang sedang memperjualbelikan ikan pedang. Dan singkat cerita, si bos ini pun memberikan Jess pekerjaan dan langsung digaji setelah selesai bekerja. Keesokan harinya, Jess membeli beberapa galon bensin untuk dijual eceran dengan modal dari upah kerjanya di pelelangan kemarin. مش مهلته ليش بشهاجة محلل؟ يعمل لي مش موضوع حقك شو Dan saat itu dia bertemu dengan salah seorang temannya yang terlihat cukup kaya dan mengejek kehidupan Jess yang melarat. Namun Jess tidak menghiraukannya dan melanjutkan pekerjaannya. Teringat dengan orang yang menjual ikan pedang tempo hari, Jess akhirnya berpikir untuk menangkap ikan pedang dengan seorang rekannya yang bekerja di pelelangan. Dan dengan tangkapan ikan pedang tersebut, Jess pun mendapatkan uang yang cukup untuk memperbaiki perahunya. Keesokan harinya, Jess kembali melihat perahunya dan mengajak Aiden, anaknya. Ternyata di sana sudah ada David yang telah selesai memperbaiki perahunya. David lalu meminta Jess untuk memberi tanda jejak kaki Aiden di perahunya, sebagai tanda bahwa perahu ini nantinya akan diwariskan kepada Aiden. Dan di sana juga terlihat jejak kaki Jess ketika dia masih kecil. Dan kebetulan hari itu adalah hari ulang tahunnya Aiden. Di tengah ramainya para tamu, mertua Jess malah menyindir pekerjaan Jess yang hanya seorang nelayan hingga membuat Jess kesal dan dia pergi dari sana. Dennis lalu menyusulnya dan mereka kembali bertengkar tentang profesi Jess yang hanya seorang nelayan yang dipandang rendah oleh keluarga Dennis. Dan karena pertengkaran itu, Dennis untuk sementara akan tinggal di rumah ibunya dan Jess pulang sendiri ke kontrakannya. Dari kejadian hari ini, Jess mulai berpikir bahwa mungkin benar apa yang dikatakan mertuanya, buat apa mempertahankan luzu warisan leluhurnya, jika hal tersebut tidak dapat menjamin keberlangsungan kehidupan keluarganya. Dan kebetulan juga, hari ini adalah hari registrasi ulang izin untuk menangkap ikan. Jess lalu pergi ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memperpanjang izinnya. Setelah memberikan beberapa data tentang perahunya, alangkah terkejutnya Jess mendengar bahwa luzu miliknya masuk dalam daftar penghentian permanen perahu tua, di mana Uni Eropa sedang mengadakan peremajaan armada laut dengan menghentikan perahu-perahu yang sudah tua, dan untuk para nelayannya akan dipekerjakan pada industri lain. Dan untuk penghentian ini, Jess akan diberikan kompensasi atau ganti rugi sebanyak 7.000 euro, dan dia harus menyerahkan perahunya kepada pemerintah. Jess sangat terpukul dengan fakta tersebut, apalagi dia baru saja memperbaiki perahunya dan mati-matian mencarikan biaya perbaikan. Dan untuk terakhir kalinya, dia berlayar bersama David sebagai salam perpisahan terhadap luzu warisan yang sangat dia sayangi. Jess harus merelakan luzu kesayangannya dibawa ke tempat penampungan perahu-perahu tua. Good luck. Pada hari itu, Aiden dibaptis di gereja, dan setelah pembaptisan mereka berdua membawa Aiden ke posyandu, dan mereka sangat senang mendengar kabar bahwa kondisi Aiden sudah makin membaik. Dan di akhir film, Jess kini bekerja sebagai seorang driver yang mengantarkan ikan-ikan kepada distributor. Di sini terlihat Jess belum sepenuhnya bisa move on dari seorang nelayan, yang saat itu dia merasa rindu ke laut dan mampir untuk memancing. Dan hal tersebut disaksikan oleh temannya David dengan perasaan haru. Dan film pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, tradisi adalah sesuatu yang harus dihormati. Namun jangan sampai terjebak di zona nyaman. Teruslah berusaha untuk maju dan berkembang, karena waktu tidak pernah menunggu. Jika kamu berhenti berkembang, maka waktu akan menggilasmu.
Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Cus.